Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaplikasian energi nuklir dalam bidang medis dalam bentuk terapi tridimensional konformal radioterapi atau 3D CRT oleh Tania Gusnita 18-14-08-0036 dengan dosen pembimbing Dr. Haji Prima Aswinar S. dan Adelia Zamista, Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. A. Pengenalan energi nuklir atau radioisotop. Energi nuklir merupakan energi hasil dari sebuah proses dari kimia yang dikenal dengan reaksi fisi pada sebuah inti atom. Radioisotop dapat terjadi secara alamiah atau sengaja ataupun sintesis dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian. Sedangkan kedokteran nuklir adalah pelayanan penunjang dan terapi yang memanfaatkan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionukleida yang meliputi pelayanan diagnostik in vivo dan in vitro melalui penelitian proses fisiologi, metabolisme, dan terapi radiasi internal. Satuan radiasi terdiri dari Curie atau dilambangkan dengan Ci dan Curie atau Becky, Curie dan Becquerel, Gray atau Gy dan Rad atau Rd, Gray and Rad, dan Rem. B. Terapi radiasi phagon 3D-RT. Radiasi adalah salah satu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan medium perantara. Radiasi juga merupakan perpindahan energi dari sumber radiasi terhadap medium lain, dan transmisi ini dapat berupa partikel atau radiasi partikel, maupun berupa gelombang atau cahaya atau radiasi elektromagnetik. Zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi phagon dengan aktivitas jenis lebih besar daripada 70 kBq atau per kilogram atau 2 Nci per gram atau 70 kilobecquerel per kilogram dan 2 nanocurie per gram. Radiasi elektromagnetik merupakan radiasi ketika energi dibawa oleh osilasi medan listrik dan medan magnet yang merambat pada kecepatan cahaya. Contohnya radiasi sinar X dan radiasi sinar gamma, dan merupakan jenis yang paling umum digunakan dalam radioterapi. Jenis radiasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, radiasi ionisasi, yaitu radiasi yang menghasilkan ion positif dan ion negatif. Contohnya sinar X, sinar gamma, sinar beta, sinar alfa, neutron, dan proton. Yang kedua, radiasi non-ionisasi, yaitu radiasi yang tidak menghasilkan ion positif dan ion negatif. Contohnya gelombang radio, sinar inframerah, sinar UV, dan gelombang ultrasonik. Kerusakan kematian sel. Beberapa akibat mekanisme radiasi yaitu pertama, apoptosis, di mana apoptosis ini adalah suatu bentuk kematian sel terprogram yang ditandai dengan kondensasi atau fragmentasi kromatin, penyusutan sel, dan pengelupasan selaput membran sel. Yang kedua, autofagi. Autofagi merupakan proses sel yang mencerna bagian dari sitoplasma untuk menghasilkan makromolekul dan energi. Yang ketiga, nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel yang tidak terkontrol. Terjadi karena kondisi lingkungan yang ekstrim seperti perubahan pH yang ekstrim. Yang keempat, senescent.
Senescence merupakan keadaan sel secara permanen kehilangan kemampuan untuk membelah, tetapi sel ini masih memiliki kemampuan metabolisme dan tidak menunjukkan perubahan fungsional. Yang terakhir, kematian mitosis. Pada proses ini terjadi ketika sel mengalami proses mitosis yang tidak tepat akibat kerusakan DNA yang tidak diperbaiki. C. Keterkaitan dengan materi fisika. Yang pertama, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang spektrum radiasi elektromagnetik non-Poisson yang dihasilkan oleh adanya sumber arus dan tegangan. Di mana di sini kita akan bisa membedakan antara medan listrik dan medan magnet. Di mana perbedaannya yaitu medan listrik yang pertama, medan listrik itu timbul dari adanya tegangan, sedangkan medan magnet timbul dari arus yang mengalir. Yang kedua, medan listrik memiliki satuan medan listrik V/M, sedangkan untuk medan magnet satuannya yaitu A/M atau lebih umum dengan T atau telsa. Yang ketiga, medan listrik tetap ada walaupun tidak ada arus yang mengalir, sedangkan medan magnet yaitu hadir begitu peralatan listrik dihidupkan atau ada arus yang mengalir. Yang keempat, medan listrik yaitu kuat medan yang berkurang dengan bertambahnya jarak dari sumber, sedangkan medan magnet yaitu kuat medannya akan berkurang dengan bertambahnya jarak dari sumber. Yang kelima, medan listrik itu kebanyakan material bangunan merupakan pelindung dari medan listrik, sedangkan medan magnet tidak bisa dihalangi oleh kebanyakan material. Yang kedua, spektrum radiasi elektromagnetik non-Poisson, di mana radiasi non-Poisson merupakan sebagai penyebaran atau emisi energi yang bila melalui suatu media dan terjadi proses penyerapan. Istilah radiasi non-Poisson ini secara fisika mengacu pada radiasi elektromagnetik dengan energi lebih kecil dari 10 eV yang antara lain meliputi sinar ultraviolet, cahaya tanpa, inframerah, gelombang-gelombang mikro, dan radio frekuensi elektromagnetik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.